Saya Dr. Suwardipanti SOS MM pada hari ini untuk melakukan ujian terbuka dengan judul disertasi optimalisasi pelayanan aparatur sipil negara dalam perspektif manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dengan judul disertasi saya ini bahwa untuk ke depan bagaimana untuk pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso lebih optimal lagi. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangkaian acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Prof. Febus Suwardipanti dengan nomor sandung C203-16016 program studi doktoral ilmu ekonomi, judul disertasi optimalisasi pelayanan publik aparatur sipil negara dalam perspektif manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Kamis 24 Juni 2021, media center Universitas Tadulako dimulai. Ketua Tim Penguji dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenan, kesempatan dan kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyaksikan promosi doktor atas nama Prof. Febus Suwardipanti. Yang saya hormati para hadirin sekalian, para undangan yang hadir bersama-sama kita dan keluarga Prof. Febus pagi hari ini. Tim penguji lengkap. Saya perkenalkan satu persatu. Bapak Prof. Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, IDU Asian Engineering, sebagai sekretaris sidang ujian. Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, SPMS, yang juga hadir bersama kita. Bapak Profesor Ibu Profesor Mary Nabi Kutulu, PhD. Bapak Dr. Ketut Sudiasa, Bapak Dr. Taduki, Ibu Dr. Ani Susanti, dan 3 promotor yang mendampingi Prof. Febus adalah Profesor Dr. Sahir Natsir, Ibu Dr. Ardida Wahyudi, PhD, dan Bapak Dr. Idris. Serta mari sama-sama kita haturkan penghargaan atas kehadiran peneliti eksternal bersama kita, yaitu Bapak Profesor Dr.
Abdurrahman Kadi, Musi dari Universitas Hasanuddin. Saya sendiri tadi sudah disebut Muhammad Nurkan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama Suwardi Panti. Selanjutnya saya persilakan kepada tim promotor salah-salah yang mewakili untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovenus. Warahmatullahi wabarakatuh. Judul disertasi: optimalisasi pelayanan publik aparatur sipil negara dalam perspektif manajemen sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Nama mahasiswa Suwardi Panti, nomor stambuk C203-14003, program studi doktoral ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Tim promotor Profesor Dr. Sahir Nasir, SE, MSI. Co-promotor 1 Dr. Idris, SE, MU. Co-promotor 2 Karnida Wahyuni Ada, SE, MA, PhD. Promovenda Suwardi Panti, lahir di Poso 26 Maret 1969. Agama Islam. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tadulako, selesai pada 1994. Kemudian pendidikan S2 pasca sarjana program studi Magister Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Negara Malang, selesai 2009. Kemudian dilanjutkan S3 pada, maksud saya bahwa di pasca sarjana Tadulako pada program ilmu ekonomi, Promovenda telah ujian tertutup pada tanggal 3 Juni 2021 dan pada hari ini akan menjalani ujian terbuka. Jenis penelitian adalah kualitatif, merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian: 1. Dimensi transparansi yang bersifat terbuka, mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. 2. Dimensi akuntabilitas, yakni memberikan pelayanan secara tepat waktu dan konsisten sehingga standar pelayanan dan waktu yang telah dijanjikan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dimensi kondisional, yakni sikap responsif aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan cepat sesuai target. 4. Dimensi partisipatif, berupaya mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat. 5. Dimensi jaminan, yakni mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparatur sipil negara, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. 6. Dimensi pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Faktor yang mendukung adalah adanya sikap saling memotivasi di antara sesama aparatur sipil negara dan terbangunnya kesadaran melayani masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. Sedangkan faktor penghambat adalah minimnya sumber daya manusia aparatur serta minimnya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana. Demikian pertanggungjawaban akademik dan keputusan kelulusan kami serahkan sepenuhnya kepada tim penguji. Selanjutnya, atas permohonan saudara, maka pagi hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian optimalisasi pelayanan publik aparatur sipil negara dalam perspektif manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Ibu tim penguji, hadirin yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 3109/UN 28.4/KM/2021 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu ekonomi program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Suwardi Tanti, sambut C203-16016, program studi doktoral ilmu ekonomi, judul disertasi optimalisasi pelayanan publik aparatur sipil negara dalam perspektif manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso. Tim pelaksana Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI, Ketua. Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari, MSI, Ibu Hasan, Engineer, Sekretaris. Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, MSI, CIPN, CLH, CLP, CWN, penguji eksternal atau penguji tamu. Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSI, MKes, penguji internal. Profesor Dr. Profesor Mary Nagitupulu, MSc, PhD, penguji anggota. Dr. Ketut Suarayasa, MKes, penguji anggota. Dr. Muhtar Lutfi, SE, MSI, penguji anggota. Dr. Ani Susanti, SOS, MSI, penguji anggota. Profesor Dr. Sahir Natsir, SE, MSI, penguji anggota. Harmida Wakuni Ada, SE, MA, PhD, penguji anggota.
Dr. Idris S.E. M. Hum, kemudian. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan remunerasi. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 17 Juni 2021. Direktur Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari, MSI, Ibu Asian Engineer. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya minta saudara Prof. untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama, selaku umat yang beragama, patut kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama sini dalam rangka untuk ujian disertasi doktor yang saya hormati Dewan Penguji Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, MSI sebagai ketua, yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Alam Ansari, MSI, IPU, ASN, yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, MSI, CIPN, CRA, CRP, CWN, yang saya hormati Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSI, MKes, yang saya hormati Profesor Mary Napitukulu, MC, PhD, yang saya hormati Dr. Ketut Suarayasa, MKes, yang saya hormati Dr. Muhtar Lutfi, SE, MSI, yang saya hormati Dr. Ani Susanti, SS, MSI, yang semuanya sebagai Dewan Penguji, yang saya hormati tim promotor, yaitu promotor Profesor Dr. Sahri Mansir, SE, MSI, kopromotor Dr. Idris SE, MHU, kopromotor Harnida Wayuni Ada, SE, MA, PhD. Dan yang saya banggakan kepada seluruh undangan yang sempat meluangkan waktu dan kesempatan bisa untuk menghadiri dalam rangka untuk ujian terbuka yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Izinkanlah saya akan untuk menyampaikan ringkasan terkait dengan hasil disertasi saya atau riset saya yang selama ini saya untuk melakukan riset terhadap apa yang menjadi pemahaman kita bersama dan kita akan untuk ikuti bersama. Yang pertama yaitu saya mengangkat judul untuk disertasi yaitu optimalisasi pelayanan publik aparatur sipil negara dalam perspektif manajemen sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Selanjutnya pada pendahuluan, yaitu kita untuk menggunakan konsep good governance adalah kunci utama dalam perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang solid, demokrasi, efisien, disiplin, dan administratif. Dan yang kedua adalah good governance menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. Dan yang ketiga adalah good governance juga berarti implementasi kebijakan sosial politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran segelintir orang atau kelompok tertentu. Selanjutnya pada fenomena yaitu
pelayanan publik di rumah sakit umum daerah Poso belum memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat berdasarkan observasi awal yang ditemukan adanya keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan dasar. Misalnya, pengurusan rawat inap pasien, penanganan diagnosa pasien, kartu berobat, serta antrian yang cukup lama. Selanjutnya, fenomena yang kedua, selain itu, penanganan tindakan medis terhadap pasien rumah sakit umum daerah Poso adanya ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Selanjutnya, dari fenomena tersebut, saya untuk mengangkat suatu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas pelayanan di rumah sakit umum daerah Poso, dan yang kedua adalah faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat kualitas pelayanan di rumah sakit umum daerah Poso. Selanjutnya pada kajian pustaka, yaitu yang pertama penelitian terdahulu, yaitu ada beberapa untuk teori dari AFNI 2011, kemudian Puspitasari, kemudian Yusuf Urianto dan Dian Novitasari, kemudian Sri Hartanti, dan selanjutnya Rahmat Raharjo, Rahmawati dan kawan-kawan, kemudian Fadlun 2017, dan terakhir adalah Laras Ayu Wulandari 2017. Pada kajian pustaka yaitu kajian teoritis, yaitu yang pertama adalah konsep optimalisasi pelayanan, dan yang kedua adalah konsep manajemen sumber daya manusia, dan ketiga konsep kualitas pelayanan publik. Serta yang keempat adalah konsep kualitas pelayanan prima yang berdasarkan yang Menpan nomor 63 tahun 2013. Dan untuk kajian teoritis yaitu konsep pelayanan sepenuh hati. Dan untuk konsep yang terakhir adalah konsep yang lahir yaitu dari kearifan lokal, yaitu konsep pelayanan Memperyogo Rika Buyandaya. Selanjutnya pada kerangka pikir, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Poso, yaitu yang melakukan untuk asas pelayanan publik yang sesuai dengan Menpan nomor 63 tahun 2003, serta pelayanan sepenuh hati yang berdasarkan teori Patricia Patton 2004. Dan dalam pelaksanaan asas pelayanan publik ini yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada berdasarkan struktur organisasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dan dalam hal untuk melaksanakan asas pelayanan publik ini ada hambatan dalam penerapan pelayanan publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bisa tercapai optimalisasi pelayanan. Selanjutnya pada metode penelitian, jenis penelitian adalah penelitian yang berdasarkan riset kualitatif. Kemudian lokasi dan objek penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Objek penelitian adalah aparatur sipil negara di Rumah Sakit Umum Poso. Dan jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya pada metode penelitian yaitu pengumpulan data, observasi, pedoman wawancara, dan fokus group discussion atau FGD. Informan penelitian adalah aparatur sipil negara dan pasien di Rumah Sakit Umum Poso yang terpilih, serta teknik pengelolaan data yang diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya pada hasil penelitian, yang pertama adalah deskripsi lokasi penelitian, yaitu pada tahun 1905, yaitu Belanda memasuki Poso dan mendirikan kantor kesehatan. Selanjutnya tahun 1925 kantor kesehatan berubah menjadi balai pengobatan, dan tahun 1928 balai pengobatan berubah menjadi Rumah Sakit Distrik Poso, dan tahun 2008 berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Poso yang sampai dengan sekarang. Selanjutnya pada hasil penelitian, yang pertama hasil penelitian yang terkait dengan asas pelayanan publik yaitu transparansi, di mana tersedianya akses dan fasilitas untuk mendapatkan informasi yang mudah dan cepat, adanya pemberian informasi yang detail dan akurat, adanya tindakan layanan sesuai dengan SOP yang ada, tersedianya fasilitas dan peningkatan sarana prasarana yang menjamin
kenyamanan bagi pengguna layanan atau pasien. Selanjutnya pada akuntabilitas, adanya pemberian layanan yang cermat dan teliti dalam tindakan kesehatan bagi pengguna atau pasien. Kemudian adanya SOP yang menjadi pedoman dalam mengukur kualitas layanan. Dan ketiga, peningkatan profesionalisme sesuai tupoksi dan bidang kerja dalam memberikan layanan. Serta keempat, peningkatan keahlian dan keterampilan dalam mengoperasikan teknologi media, fasilitas atau alat bantu yang menunjang optimalisasi pelayanan. Selanjutnya pada asas yang berikut adalah kondisional, di mana terbangunnya komunikasi yang baik berdasarkan rasa empati dan tanggung jawab demi kepuasan pasien. Antisipatif yang cepat dan tepat dalam menangani keluhan pasien, dan selalu memperhatikan prosedur layanan, waktu layanan, produk layanan hingga tercipta optimalisasi tindakan. Serta yang keempat adalah bersedia menerima kritik dan saran baik secara langsung maupun tidak langsung demi layanan yang berkualitas. Selanjutnya pada asas yang berikut adalah partisipatif, yaitu adanya jaminan ketepatan waktu mulai pengurusan administrasi, hasil diagnosa, tindakan penanganan dan pengobatan serta tindakan layanan lainnya demi kebutuhan pengguna layanan atau pasien. Serta yang kedua adalah adanya jaminan biaya yang transparan sesuai dengan tindakan layanan yang diberikan berdasarkan jaminan kesehatan atau asuransi yang diikuti pasien. Selanjutnya pada asas yang berikut adalah kesamaan hak, di mana mendahulukan kepentingan pelanggan atau pasien dalam memberikan pelayanan, ramah dan sopan santun dalam melayani, kemudian bersikap profesional dan tidak diskriminatif dalam pelayanan publik, dan yang terakhir adalah memberikan layanan berkualitas demi kepuasan pelanggan atau pasien. Kemudian pada asas yang keenam, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, yang memberikan pelayanan yang maksimal serta menjunjung tinggi profesionalisme sehingga bisa memenuhi hak dan kewajiban bagi pengguna layanan atau pasien. Selanjutnya pada kebaruan penelitian atau novelty, yaitu kebaruan dalam penelitian ini adalah lahirnya konsep pelayanan sepenuh hati, yaitu tindakan pelayanan yang diberikan atas dasar karena memiliki rasa kepercayaan diri, menyenangi pekerjaan, memiliki kemampuan emosi, karakter yang baik dalam berinteraksi dengan pengguna layanan. Dan konsep pelayanan publik ini terwujud dalam konteks kearifan lokal dalam bahasa daerah Poso atau daerah setempat yang kita kenal adalah Memperioko Rikapuyan dan Kabuyan Daya. Selanjutnya pada faktor pendukung, yaitu sarana prasarana, adanya sarana dan prasarana dengan fasilitas yang memadai sesuai dengan tuntutan pelayanan yang semakin canggih, maju dan kompleks. Dan yang kedua adalah kesadaran melayani, mendorong terwujudnya pelayanan yang berkualitas pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso demi peningkatan kesadaran dalam melayani masyarakat dengan ikhlas dan sepenuh hati. Kemudian faktor menghambat minimnya pelayanan aparatur sipil negara, di mana minimnya aparatur di Rumah Sakit Umum Poso dalam memberikan layanan yang maksimal bagi pengguna atau pasien. Kemudian profesionalitas, yaitu profesionalisme aparatur sipil negara yang belum memadai. Dan untuk faktor penghambat yang selanjutnya adalah sarana prasarana yang serta infrastruktur rumah sakit masih menjadi kebutuhan dan perhatian bagi pengembangan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Kemudian pada kesimpulan, yaitu secara umum optimalisasi pelayanan publik melalui 6 konsep berjalan dengan baik meski masih ditemukan kendala pada aspek kondisional. Dan kedua, agar pelayanan publik semakin optimal, maka diperlukan pelayanan sepenuh hati demi tercapainya kepuasan bagi pengguna atau pasien. Dan konsep pada kesimpulan yang terakhir adalah konsep ini terwujud dalam kearifan lokal, yaitu Memperioko Rikapuyan Daya. Dan saran yang kami bisa untuk sampaikan dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso, sebaiknya mengembangkan infrastruktur dan menambah sarana dan prasarana yang memadai. Serta yang kedua, Rumah Sakit Umum Daerah Poso perlu
belum memberikan pendidikan pelatihan kepada petugas layanan atau aparatur sipil negara. Demikian yang kami dapat sampaikan, dan kurangnya kami mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikenakan lebih dari 10 menit. Jadi ada 5 menit yang mudah-mudahan 5 menit tidak ada yang memperhatikan itu. Mohon saudara Komendus untuk mempersiapkan stabilitas emosi dan kecerdasannya untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau informasi atau tanggapan yang disampaikan oleh tim penguji. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan penguji eksternal kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir, MSI, dan alokasi waktu untuk beliau pada kesempatan ini tidak dibatasi. Peristiwa gempa bumi di Palu, kami Universitas Hasanuddin menerima mahasiswa dari Tadulako. Saya termasuk dapat bahagia menerima banyak sekali mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya penasaran mudah akan melihat bagaimana ternyata masih ada tanda matanya. Luar biasa kuasa Tuhan. Ini peringatan Tuhan kepada kita, dan belum reda soal gempa bumi, kena lagi COVID. Saya membayangkan betapa tingginya perasaan ini di Sulawesi Tengah. Tapi Bapak tidak usah khawatir, saya akan bertanya yang baik-baik saja, Pak. Prof. Endus rajin menghubungi saya, mengirimkan disertasinya dan segala macam. Saya belum pernah menghubungi Bapak, jadi pertanyaan saya ini sifatnya yang umum. Karena ini ujian promosi, Bapak harus menjawab pertanyaan, sehingga kan hari ini Bapak dipromosikan oleh promotor. Sehingga Bapak hari ini sebaiknya menjawab pertanyaan memperlihatkan kapasitas Bapak memang cocok jadi dokter, layak jadi dokter. Siapa ya? Jadi jawab saja dengan tenang, tidak usah bola-balik disertasinya. Saya tidak akan tanya sedalam-dalamnya disertasinya Bapak. Prof. Endus yang saya hormati, ketika saya membaca judulnya ini, saya belum membuka. Saya ragu menguji karena judulnya optimalisasi, Pak. Kami kalau di manajemen, ketika berbicara optimalisasi, pasti pendekatan operation research. Karena ada yang optimal di situ, ada yang mau dioptimalkan. Ternyata saya baca, rupanya Bapak menggunakan pendekatan kualitatif. Disertasi yang baik, Pak. Disertasi yang selesai, dan ini sudah selesai, berarti baik. Pertanyaan saya begini, semua disertasi yang ditulis itu pasti dimulai dari premis, Pak. Ada premis kecurigaan awal dari seorang peneliti, mengapa ini menjadi seksi, menjadi menarik untuk diteliti, berkaitan dengan pelayanan publik, aparatur sipil negara, dari perspektif sumber daya manusia yang berkaitan dengan pelayanan di rumah sakit umum daerah. Itu pertanyaan pertama, premis. Yang kedua, disertasi itu yang membedakan tesis dengan tesis. Salah satu cirinya itu bukan hanya novelty. Bapak sudah menyebutkan novelty, tapi saya akan menanyakan lebih dalam lagi. State of the art dari disertasi Bapak itu apa sebenarnya? Sehingga ketika kita menyebut Pak Suwardi Panti, oh itu menulis tentang ini dan dia menemukan seperti ini, itu adalah state of the art-nya Bapak. Kalau Bapak bisa kemukakan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, Bapak simpan dalam hati. Bapak jawab, tapi saya ingin
mencari tahu bagaimana konsep Bapak berpikir tentang pelayanan di rumah sakit dari sudut pandang Bapak sebagai masyarakat atau sebagai seorang peneliti, dan itulah menjadi state of the art-nya Bapak. Nah, ketika sebuah disertasi itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, biasanya penelitian kualitatif itu Pak, yang saya pahami adalah menggunakan triangulasi data Pak. Triangulasi data sehingga menarik kesimpulan, karena pendekatan disertasi kualitatif itu kan bukan deduktif positivisme, tapi induktif positivisme. Kita harus hati-hati sekali menarik kesimpulan, karena sesuatu yang tidak pernah ada lalu ada seorang Prometheus itu menulis lalu menjadi teori baru dari triangulasi. Bisa nggak Pak menyampaikan kepada kami apa kira-kira sumbangan pemikiran Bapak minimal memperbaiki manajemen pelayanan rumah sakit, memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga masyarakat itu merasa terlayani dengan baik. Pertama, terkait dengan apa yang menjadi pertimbangan dan dasar, saya akan mencoba untuk melakukan riset terkait dengan masalah optimalisasi pelayanan publik aparatur sipil negara dalam perspektif sumber daya manusia yang berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, bahwa sesuai dengan observasi yang kami lakukan, kemudian sebelum kami melakukan tahapan untuk melakukan judul dari disertasi kami melakukan observasi awal, dan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu memang terjadi untuk beberapa keluhan-keluhan yang diungkapkan baik itu oleh masyarakat, kemudian adalah yang betul-betul untuk melakukan pelayanan rumah sakit itu, yaitu adalah pasien, yaitu dimana bahwa dalam hal untuk dilakukan pelayanan yang berada di Rumah Sakit Poso itu memang belum untuk optimal, sehingga kami dalam hal untuk mencoba untuk melakukan penelitian itu dengan mengangkat untuk optimalisasi pelayanan aparatur sipil negara yang kita kaji dari sumber daya manusia. Perlu juga kami sampaikan bahwa yang memegang kendali yang utama dalam konsep pelayanan itu adalah aparatur sipil negara. Sehingga dalam hal untuk pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu agar bisa lebih maksimal itu yang pertama itu adalah yang merupakan suatu yang memberikan pelayanan itu adalah aparatur sipil negara yang perlu ditingkatkan itu adalah sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu mungkin program yang harus kita saya mencoba untuk melakukan, bahwa memang benar bahwa untuk penelitian ini adalah saya untuk kualitatif murni, sehingga saya mencoba bagaimana bisa untuk mendeskripsikan dan bisa untuk menggambarkan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Rumah Sakit Umum Poso itu, sehingga saya mencoba untuk melahirkan suatu konsep yang terbaru yang terkait dengan masalah konsep pelayanan itu yang lebih dikenal itu adalah kearifan lokal, yaitu Mokoreko Budaya, dengan pengertiannya itu juga adalah merupakan konsep pelayanan publik yang sudah bisa untuk kita lebih kembangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Karena kelihatannya bahwa konsep ini lahir karena dengan melahirkan suatu konsep kearifan lokal, sehingga lebih untuk memudahkan terkait dengan konsep pelayanan publik yang ada di rumah sakit itu lebih untuk dimaksimalkan. Demikian Pak Bro.
Yang ketiga, Pak. Kemudian yang ketiga terkait dengan untuk pengembangan untuk kontribusi pengembangan ilmu, kami mencoba untuk melahirkan suatu konsep ini sehingga apa yang menjadi pengembangan ilmu nanti terkait dengan masalah konsep pelayanan publik yang akan kami bisa untuk mencoba dan bisa untuk kami untuk lakukan itu. Yang utama itu terkait dengan masalah pelayanan publik yang bisa lebih untuk maksimalkan itu karena dengan lebih pendekatan kearifan lokal itu. Pernyataan Bapak tinggal Bapak katakan sudah atau tidak, jadi saya mencari pertanyaan. Pelayanan publik khususnya rumah sakit itu menurut pandangannya Bapak sebagai Provendus itu tidak perlu pakai perda-perda, yang betul adalah merujuk pada kearifan lokal. Kira-kira begitu, setuju? Setuju Pak. Kalau begitu perda yang harus menyesuaikan dengan kearifan lokal. Begitu Pak ya? Ya. Itulah state of the art yang Bapak bahwa kearifan lokal itu segala-galanya dalam pemberian pelayanan publik. Ya Pak ya? Ya, siap Pak. Bapak setuju kan? Setuju Pak. Ya, saya kira itu. Terima kasih pimpinan sidang. Cukup pada waktu sebetulnya yang kami siapkan untuk penguji internal kita pada hari ini, dan beliau sempat menyampaikan tadi dan kami juga menangkap bahwa benang merahnya adalah kaitannya dengan kearifan lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf rupanya di tempat ini hanya juga sahabat kita Bapak Rektor Wisnu, Pak Dr. Badindra, Rektor Unisa, Pak Dr. Ustaz. Terima kasih Pak ikut bersama-sama menghadiri acara promosi dari Bapak Ketua Bupati yang sehari-hari juga adalah Rektor Universitas Singapura Maroso. Selanjutnya saya silakan waktu kepada Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman. Mungkin karakteristik pertanyaan atau sanggahannya ini agak berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua yang sama di Bapak pimpinan sidang Paris, juga Bapak yang saya hormati, Provendus yang kita pasrahkan seluruh Indonesia. Bahasa hanya dua pakaian atau minta konfirmasi. Ya, saya ucapkan apresiasi kepada Pak Sobi Kampi selain untuk mengumpulkan data yang sudah cukup banyak dan untuk sosialisasi, dan Bapak telah memotret berbagai hal yang terkait dengan kualitas pelayanan di rumah sakit daerah Poso. Bapak di sana menyebutkan berbagai hal yang perlu disimpulkan terkait masih susahnya proses administrasi di sana. Kemudian yang satu lagi, adanya keluar dari pelanggan bahwa ada ketidakpastian waktu. Ini mohon Bapak jelaskan mengenai hal tersebut. Apakah siapa yang tidak pasti waktunya, apakah ASN yang terlambat datang atau bagaimana? Dan bagaimana tanggapan pimpinan rumah sakit mengenai hal tersebut? Kemudian yang kedua, saya kira ada beberapa teori yang terkait dengan asas pelayanan publik yang Bapak uraikan. Ada 6 asas dan Anda Bapak tambahkan lagi satu sebagai kearifan lokal. Misalnya Bapak diminta untuk memilih satu antaranya yang dapat mewarnai semua asas yang lain, itu Bapak pilih mana? Nah, mungkin Bapak akan pilih kearifan lokal tadi. Saya juga pertanyakan bagaimana bentuk sosialisasi pimpinan rumah sakit di sana untuk menjadi bahan referensi bagi ASN untuk meningkatkan pelayanan publik.
Ya memang saya kira banyak motto dari setiap institusi. Ya, ada yang mengatakan mencari yang memberi yang terbaik, ada juga yang melayani dengan hati. Ya, mungkin ini yang Bapak maksudkan. Mohon penjelasan. Baik, untuk keluhan pelayanan yang ketidakpastian terhadap waktu, yang pertama terkait dengan masalah ketidakpastian waktu itu, bahwa dalam hal untuk pelayanan untuk yang dilayani, yaitu terkait dengan masalah untuk contohnya itu adalah untuk mengurus surat rujukan, yang mana bahwa yang dimaksud dengan untuk pelayanan untuk yang lebih optimal itu bila perlu itu sesuai hari ini diurus, hari ini yang harus selesai. Yang kami untuk dapatkan untuk di Rumah Sakit Umum Poso itu bahwa ketidakpastian masalah waktu untuk pengurusan untuk rawat jalan atau rawat inap itu yang terkendala, yang seharusnya selesai hari ini itu tertunda sampai dengan 2 atau 3 hari. Akibatnya karena yang menjadi persoalan itu adalah pasien yang ada di beberapa pelosok itu dalam hal untuk berobat, untuk melanjutkan untuk rawat jalan itu, kepengurusan secara administrasi itu yang tidak lengkap, yang mungkin dari dari identitas diri yang mungkin mereka lupa karena mungkin mereka panik, sehingga mereka harus lagi pulang lagi untuk ke daerah, untuk di pelosok, untuk membawa lagi sebagai persyaratan untuk rawat inap atau rawat jalan itu, sehingga itu yang menempatkan bahwa ketidakpastian waktu itu yang harus untuk selesainya harus selesai hari itu yang merupakan untuk terhadap untuk kepastian waktu. Kemudian terhadap untuk tanggapan dari pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Poso bahwa yang mana bahwa sebaiknya dalam hal untuk kepengurusan daripada proses administrasi itu jauh sebelumnya itu dari para pasien atau yang dilayani itu sudah mempersiapkan segala macam proses administrasi, sehingga dalam hal untuk kepengurusannya itu sudah harus bisa lebih maksimal. Dan berdasarkan dengan teori asas pelayanan publik yang 6 asas yang kami untuk lakukan untuk berdasarkan Kepmen 23 itu, bahwa memang dari 6 asas itu kalau lebih untuk efektifnya itu bahwa yang pertama tadi itu adalah kearifan lokal yang harus kita untuk lebih kita tanamkan, dan yang kedua itu adalah kesamaan hak, Prof. Karena kenapa kesamaan hak itu untuk yang dilayani itu tidak untuk lagi melihat dari status ataupun tingkatan daripada yang dilayani dalam hal ini pasien. Jadi 2 untuk yang harus kita untuk mencoba untuk lebih mengoptimalkan dalam hal untuk konsep pelayanan publik ketika dari 6 asas itu dan ditambah 1 dari kearifan lokal, memang yang lebih untuk dioptimalkan itu adalah kesamaan hak. Karena dalam hal untuk melakukan proses pelayanan di Rumah Sakit Poso itu tanpa memandang melihat daripada status daripada pasien yang ada. Demikian, Pak. Selanjutnya saya silakan Ibu Profesor dari Ibu. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Muhammad Murali MSI. Selamat kepada Bapak Suwati, Pak Rektor. Beliau ini dulu berjuang bersama-sama dengan saya mengurus kerjasama. Yang beliau di Unsimar, kami di Unpad ini
Tapi nasib beliau lebih bagus karena beliau sekarang sudah jadi rektor. Ya. Selamat sekali lagi. Satu saja yang mau saya tanyakan, Pak. Ini kalau dibaca ringkasan tesisnya, ini lebih kepada tuntutan kepada ASN ya, Pak. ASN-nya dituntut untuk layanan yang maksimal. Tetapi jika Pak ya, jika saat ini Bapak sebagai direktur sebuah rumah sakit dan ada tenaga medis yang langsung ditempeleng oleh pasien, ya, ditempeleng bukan pasien oleh keluarganya pasien, karena satu dan lain hal seperti yang pernah kita lihat di media massa dan juga televisi. Padahal di sini yang ditonjolkan itu adalah dimensi jaminan. Berarti jaminannya terhadap layanan ya. Dari dimensi jaminan itu bahwa pasien itu harus menerima layanan berupa ASN yang punya pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan lain-lain. Tapi petunjuk pun kalau tiba-tiba langsung diserang oleh keluarga pasien karena mungkin ada pendarahan. Kira-kira kalau Bapak jadi direktur rumah sakit ya, apa yang akan Bapak lakukan? Terkait dengan masalah tuntutan ASN, bahwa yang pertama dalam hal untuk konsep pelayanan publik yang di rumah sakit umum Poso itu memang yang bersentuhan langsung adalah ASN dan aparatur sipil negara, karena yang melayani itu adalah aparatur sipil negara. Dalam hal untuk pelayanan yang lebih baik, bahwa yang pertama itu adalah untuk kita mau melihat dari perspektifnya dari manajemen sumber daya manusia, karena ASN itu adalah bagaimana bisa kita lebih untuk tingkatkan daripada manajemen dari sumber daya manusia yang ada. Dalam hal untuk manajemen sumber daya manusia itu dari aparatur sipil negara itu perlu mungkin mendapat perhatian juga dari selaku leader atau selaku pimpinan daripada Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu untuk memperhatikan terkait dengan bagaimana bisa untuk dikembangkan dari sisi sumber daya manusia. Mungkin dalam hal ini bisa kami berikan contoh adalah memberikan binte ilmiah teknis secara lebih mendalam terhadap bagaimana dalam hal untuk melakukan pelayanan terhadap yang dilayani itu bisa lebih untuk dioptimalkan. Ada beberapa strategi yang harus kita untuk lebih untuk diutamakan, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Prof tadi ada hal-hal yang untuk yang terjadi itu bisa tidak untuk lebih tidak untuk akan muncul. Ini yang menjadi salah satu untuk bagaimana ketika dari leader, dari pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu bisa lebih kita untuk meningkatkan daripada sumber daya manusia itu sendiri. Makasih. Terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, teman-teman penguji, terkhusus Promopedus. Selamat Pak Suhardi. Dalam disertasinya Promopedus menyampaikan atau menulis tentang akreditasi rumah sakit sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan di rumah sakit. Karena memang faktanya sampai hari ini kualitas rumah sakit itu diukur oleh standar akreditasi rumah sakit, bahkan Poso itu diukur mungkin dengan SNARS edisi 1. Dan dalam disertasinya juga dituliskan bahwa Poso, Rumah Sakit Poso itu standar akreditasinya adalah madya. Dari 4 tahapan ada dasar, madya, utama, dan paripurna. Nah, kaitan dengan disertasi Promopedus, pada kesempatan ini ada sumbang pemikiran yang bisa disampaikan kepada kami dan tentu semua pihak. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Poso
dalam rangka menaikkan standar akreditasi rumah sakitnya dari madya menuju utama, bahkan kalau bisa paripurna. Ada 16 bab di situ dengan beberapa indikator-indikatornya. Nah, jadi silakan Promovendus, kami beri kesempatan untuk menyampaikan sumbang pemikirannya, tentu dalam perspektif manajemen SDM, dan satu lagi dalam perspektif pelayanan sepenuh hati. Nah, saya kira ini salah satu kata kunci yang ingin Promovendus sampaikan. Pelayanan sepenuh hati itu bagaimana menjiwai indikator-indikator layanan yang ada di akreditasi rumah sakit. Pertama terkait dengan masalah akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Poso, bahwa yang sementara ini bahwa akreditasi Rumah Sakit Poso itu sekarang adalah di tingkat madya dengan 3 bintang, dan sesuai dengan hasil untuk kami melakukan untuk riset di Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu yang sudah mungkin kurang lebih sekitar 1 tahun kemarin ini, bagaimana bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu lebih untuk meningkatkan sampai yang tadinya dari madya itu dengan bintang 3 bahkan sampai dengan paripurna bintang 5, Pak Dokter, sehingga apa yang menjadi tuntutan daripada terkait dengan masalah akreditasi itu ada beberapa standar atau beberapa yang harus kita untuk berikan masukan terhadap Rumah Sakit Umum Poso itu, terkait bagaimana bisa untuk lebih untuk memaksimalkan. Yang pertama itu adalah terkait dengan masalah pelayanan. Karena kenapa pelayanan ini adalah pelayanan dasar yang lebih banyak untuk menjadi untuk luaran, di mana bahwa konsep pelayanan ini ketika dari yang dilayani itu merasa kurang puas, sehingga bisa untuk keluar bahasa-bahasa di luar, dalam hal ini mungkin yang sudah kita kenal itu adalah bahkan sudah bisa untuk di media sosial terkait dengan keluhan. Dan ini yang bisa untuk dilihat dan diketahui oleh masyarakat umum, sehingga bagaimana untuk lebih untuk optimalkan dari proses pelayanan itu demi untuk mencapai akreditasi yang bisa lebih untuk maksimal, bisa untuk sampai ke paripurna, bahkan sampai yang dikatakan oleh bintang 5 itu bisa untuk lebih dioptimalkan. Kemudian yang terkait dengan tadi konsep pelayanan yang kedua adalah terkait dengan masalah infrastruktur, yang mana bahwa dalam hal untuk lebih untuk meningkatkan dari akreditasi dari madya bintang 3 ke paripurna bintang 5, berupaya dari Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu lebih untuk memaksimalkan daripada infrastruktur yang ada di Rumah Sakit Umum Poso. Dan konsep yang sesuai dengan pandangan daripada manajemen sumber daya manusia, bahwa dari ASN ataupun mungkin dari untuk pelayan dari kesehatan itu harus lebih untuk lebih ditingkatkan. Jadi dari pemerintah daerah, khususnya dari daerah Kabupaten Poso itu bisa lebih untuk bagaimana bahwa ASN yang ada di Rumah Sakit Poso itu, bahkan sampai dengan dokter spesialis itu harus lebih untuk diperhatikan terhadap untuk terkait masalah bagaimana bisa lebih untuk peningkatan daripada sumber daya manusia yang mereka miliki. Itu mungkin Pak Dokter. Ketua Promovendus, saya berangkat dari lokal yang Promovendus angkat di dalam sebagai novelty di dalam penelitian ini, yaitu Poliokori Sabuyandaya. Ini memang kearifan lokal yang sangat baik dan di kalangan masyarakat
Kabupaten Poso, saya pikir ini sudah merupakan sesuatu yang membudaya. Tentunya kearifan lokal ini sesuai dengan temuan Promovendus dalam riset disertasi ini sudah bisa membuktikan bahwa ini merupakan hal yang sangat penting untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang prima. Tetapi saya mungkin tidak akan bertanya pada konteks itu, karena yang saya tahu bahwa Promovendus ini juga merupakan aktor pelayan untuk masyarakat, kurang lebih sama dengan kita yang berada di depan ini. Yang ingin saya minta dari Promovendus adalah bagaimana Promovendus mengimplementasikan Meporiokori Kabuyandaya ini di institusi yang sekarang Promovendus pimpin. Saya kira itu. Terima kasih. Novelty atau kebaruan yang kearifan lokal yang kita kenal adalah Meporiokori Kabuyandaya, yang mana bahwa konsep ini yaitu merupakan pelayanan sepenuh hati, bahwa tindakan pelayanan diberikan itu atas dasar yang memiliki untuk rasa kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian kita juga melihat daripada menyenangi atau pekerjaan yang ada, sehingga kemampuan ini yang lebih kita untuk lebih optimalkan itu terkait dengan masalah emosi jiwa dalam hal untuk melakukan pelayanan terhadap pasien atau yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Terkait dengan masalah bagaimana kita untuk mengimplementasikan dalam hal untuk pelaksanaan daripada Meporiokori Kabuyandaya ini, yang mana bahwa dalam kearifan lokal ini Meporiokori Kabuyandaya ini memang lebih untuk ditanamkan bagaimana bisa kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum, karena lahirnya daripada pelayanan sepenuh hati ini yang kita kenal adalah Meporiokori Kabuyandaya ini yang lebih ditanamkan bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Poso itu lebih untuk diperkenalkan terkait dengan kearifan lokal yang ada, sehingga dalam hal untuk bagaimana kita untuk bisa untuk mensosialisasikan, saya tadi sepakat juga tadi dari Pak Prof kemudian juga tadi mungkin kita lebih perkuat dari sisi untuk legalitas formal, mungkin dari perda yang ada, sehingga dalam hal untuk mensosialisasikan ini sudah ada untuk acuan atau ketentuan dari kearifan lokal ini yang bisa kita lebih untuk lebih maksimalkan dalam hal untuk mensosialisasikan, dan bisa kita untuk mendorong juga dari sisi akademik juga untuk memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah daerah lebih untuk diperkuat dari legalitas formal, sehingga dalam hal untuk mensosialisasikan konsep daripada pelayanan sepenuh hati ini yang bisa kita kenal dengan kearifan lokal Meporiokori Kabuyandaya ini bisa untuk dilaksanakan. Demikian Pak. Selanjutnya adalah Ibu Dr. Ani Susanti. Mohon waktunya juga tidak lebih dari 4 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Sidang Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur Ali, yang saya hormati Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Adam Ansari, dan teman-teman lain. Saudara Promovendus, sekedar tahu Promovendus depan adalah teman seperjuangan S1, masa-masa S1. Beliau 1 tahun di atas saya dan sempat memospek saya waktu itu, kan saya yang memospek dia.
dengan membuka kerangka pikir itu akan membuka juga wawasan kita sebagai pembaca ya. Kita langsung bisa menemukan dan mengetahui sebenarnya hendak kemana peneliti akan meneliti. Namun saya belum melihat di mana sebenarnya grand teorinya. Saya nggak melihatnya di sini. Yang saya lihat adalah Kepmen nomor 63 tahun 2003. Bisa dikonfirmasi Pak, kenapa sampai Kepmen yang dijadikan acuan di sini, bukan teori dari siapa? Silakan Pak. Mengambil daripada kerangka pikir yang terkait dengan ada 6 asas dari Kepmen dan juga kami mencoba bahwa dari 6 asas itu terkait dengan konsep pelayanan yang tadinya memang ada yang berdasarkan dengan Kepmen yang lainnya itu masih terlalu untuk kriteria terlalu mengambang, sehingga kami mencoba untuk mengambil suatu teori yang pas yang secara kebetulan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, sehingga kami mencoba itu mengambil untuk teori itu dari Kepmen 23 tahun 2003 yang memang cocok dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Dan dari 6 konsep itu pelayanan publik itu dari berdasarkan yang Kepmen itu kami akan mencoba itu melakukan untuk konsep grand teori yang lahir itu adalah Patricia Patton yang di tahun 2005 itu yang kita kenal adalah pelayanan sepenuh hati. Sehingga dalam konsep-konsep itu saya untuk lebih kembangkan terkait dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Poso. Itu yang menjadi salah satu bahwa untuk mengambil suatu kriteria itu yang sudah cocok yang ada untuk lebih kembangkan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Demikian. Pelayanan sepenuh hati bisa diuraikan apa kaitannya dengan meteorika Rika Bulan Daya? Pada Mauporioko Rika Bulan Daya ini memang boleh dikata bahwa ini adalah suatu konsep yang lebih unik, yang kita lebih untuk mengangkat itu bagaimana keunikan daripada kebaruan penelitian saya ini yang terkait dengan masalah pelayanan hati, yang mana bahwa konsep Mauporioko Rika Bulan Daya ini adalah merupakan suatu tindakan yang lebih untuk atas dasar yang memiliki kepercayaan diri untuk menjalani pekerjaan serta memiliki kemampuan emosi yang kita lihat dari beberapa nilai, yaitu nilai karakter yang bisa kita untuk berinteraksi dengan pengguna layanan. Sehingga dalam kearifan lokal yang saya coba untuk munculkan dalam bahasa Poso maupun Rika Bulan Daya itu lebih untuk dioptimalkan dalam hal untuk konsep pelayanan yang ada di Rumah Sakit Poso. Bahkan ini menjadi salah satu untuk cikal bakal atau menjadi contoh daerah-daerah lain bisa untuk melakukan untuk konsep pelayanan ini dari bahasa daerah yang ada di kabupaten, kota dan masing-masing, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah. Dan saya mencoba untuk munculkan dalam kebaruan penelitian dalam metode ini mengangkat kearifan lokal dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Poso yang terkenal adalah Mauporioko Rika Bulan Daya. Itu Pak. Hadirin saya hormati, saya satu juga pertanyaan mengingat tim pengujian lain seperti itu. Ya, saya memberikan apresiasi terhadap hasil penelitian dari Promopendus optimalisasi pelayanan publik
dan seterusnya. Meskipun tadi ada agahan atau penjelasan masukan dari Bapak Penguji Tamu Profesor Dr. Abdul Rahman Kadir. Namun demikian, sebagai seorang calon doktor tentunya mampu mengelaborasi dari hasil risetnya, terutama kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Apalagi sudah ada novelty yang merupakan pengetahuan atau bagian dari pengetahuan itu. Nah, kalau kita lepas ke filsafat ilmu, kita tahu ada 3 dimensi ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, saya ingin Prof. Venus menjelaskan aksiologinya atau asas manfaat. Biasanya ada 2 tekanannya, manfaat terhadap teks dan terhadap yang kedua manfaat terhadap kemaslahatan masyarakat. Nah, saya minta yang terakhir saja, bagaimana hasil risetnya ini kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat atau paling tidak bisakah dijadikan misalnya masukan ke pemerintah daerah atau pengelola yang bergerak di bidang kesehatan, terutama di rumah sakit. Demikian Prof. Venus. Untuk menjadi pokok-pokok pikiran dalam rekomendasi yang kami bisa untuk lakukan terhadap kami untuk melakukan riset. Yang pertama itu terkait dengan masalah kearifan lokal yang kita akan melihat dari dari asas manfaat. Ini adalah merupakan suatu asas manfaatnya yang kita lihat dari bagaimana kita mengkaji dari nilai-nilai yang ada yang sesuai dengan kebutuhan daripada rumah sakit umum daerah Poso itu, sehingga dalam hal untuk implementasi di lapangan yang akan kita untuk lakukan terhadap pelayanan publik di rumah sakit umum Poso itu bisa lebih untuk optimal. Terkait dengan bagaimana bisa untuk kita lakukan itu, jadi kita mau melihat bagaimana proses pelayanan publik itu yang kita angkat dalam bahasa daerah yang kurikulum daya itu kita harus melihat dari beberapa nilai-nilai yang ada atau nilai-nilai kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Poso, sehingga dalam hal untuk pelaksanaan pelayanan itu kita bisa lebih untuk mempermudah dalam hal untuk bagaimana menjadi salah satu pokok-pokok pikiran dalam bentuk rekomendasi yang akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Poso, khususnya adalah pimpinan atau leader daripada Rumah Sakit Umum daerah Poso, dalam hal ini direktur. Ini mungkin yang kami bisa sampaikan, Pak Prof. Anggota tim saya juga akan memanfaatkan sedikit untuk konfirmasi beberapa hal kepada saudara Prof. Venus. Jadi kearifan lokal, kebudayaan budaya, jadi ilmu warna putih itu selalu disimbolkan sebagai satu kesucian, sehingga di dalam konteks ini Anda maknai sebagai keikhlasan yang berbuya budaya. Nah, pertanyaan saya, sebelumnya, karena sebelumnya itu ada juga slogan Madagoraya yang maknanya kurang lebih seperti ini, dan saya pernah mendapati slogan Madagoraya itu digunakan dalam layanan publik. Ada biro angkutan di sana dulu Madagoraya yang merepresentasikan pelayanan yang baik dan memang terbukti banyak sekali penumpangnya. Saya ingin memperoleh penjelasan dari saudara Prof. Venus, apa beda
Madagoraya dengan Kabupaten Daya dalam konteks pelayanan publik. Untuk melakukan munculkan dalam properti ini dengan kearifan lokal yang menjadi untuk perbedaan bahwa memang ada pelayanan yang dikatakan itu pelayanan Madagoraya itu yang digunakan oleh pihak kepolisian, bahwa terkait dengan masalah keamanan yang ada di Kabupaten Poso itu, bahwa konsep lahir daripada pihak keamanan itu mereka lebih untuk menggunakan juga dalam kearifan lokal. Bahasa lokal itu adalah Madagoraya, itu adalah pelayanan yang baik yang bisa untuk mereka untuk lakukan. Kemudian terkait dengan konsep yang kami untuk sampaikan dalam bentuk novelty, yaitu Moporeokori Kabupaten Daya, ini yang terkait dengan pelayanan adalah pelayanan sepenuh hati. Jadi memang ada perbedaan Madagoraya dengan Moporeokori Kabupaten Daya. Jadi kalau Moporeokori Kabupaten Daya itu adalah ditekan pada pelayanan sepenuh hati. Bagaimana kita untuk melakukan pelayanan itu dengan senang hati sehingga bisa untuk mungkin barangkali senyum atau mungkin yang diberikan kepada pasien. Karena kalau pasien sakit, kalau tidak diberikan senyum berarti tambah sakit, Pak Bro. Sehingga itu yang mungkin konsep yang bisa yang saya bisa untuk lahirkan. Kemudian terkait dengan Madagoraya itu memang yang pelayanan yang baik yang dilakukan oleh kesatuan daripada Polres Poso ya, atau mungkin dengan dari Popolda itu yang sudah mungkin yang sudah sekarang ini sudah gencar-gencarnya yang mereka untuk sosialisasi. Dan insya Allah dengan riset saya ini juga terkait dengan masalah pelayanan seperti sepenuh hati yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso bisa juga kami lebih optimalkan dalam bentuk sosialisasi, sehingga konsep ini lahir dari kearifan lokal bagaimana bisa dilakukan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso itu lebih optimal. Itu mungkin Pak Bro. Kabupaten Daya ini adalah slogan yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Poso atau slogan yang promovenus terbuka yang disematkan di dalam karya riset ini. Apa namanya untuk peroleh, karena sesuai dengan hasil riset saya, pelayanan yang ada di rumah sakit itu lebih mengarah kepada pelayanan sepenuh hati, sehingga dalam konsep itu bahwa kita lebih untuk optimalkan dalam hal untuk pelayanan sepenuh hati itu kita muat dalam bentuk kearifan lokal yang ada. Karena kami mencoba juga bahwa untuk konsep yang lain daripada Moporeokori Kabupaten Daya ini yang benar-benar itu adalah kedekatan terhadap masyarakat yang lebih banyak yang menggunakan layanan itu yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Poso adalah betul-betul itu adalah masyarakat Poso yang ada di mendiami Kabupaten Poso. Ini barangkali di antara ini sudah saya ini yang paling sering berkomunikasi. Bahkan komunikasinya kadang-kadang mungkin bisa saya kadang-kadang di kafe berkomunikasi sama Promovenus ini. Keluhan-keluhan mulai dari sebelum rektor dan sampai pada jadi rektor, ternyata semakin banyak kendalanya untuk menyelesaikan disertasinya. Karena mungkin ya itu sudah dapat tugas-tugas yang lebih berat untuk mengatur waktu. Oleh sebab itu maka saya dalam kesempatan ini memberikan semacam saran saja, terutama tadi hampir semua penguji itu mempertanyakan tentang kearifan lokal itu. Bahkan ada yang membedakan sebagai pembanding. Prof. Ali, ketua itu justru memberikan suatu pembanding kearifan lokal. Artinya bahwa ternyata kearifan lokal ini bukan satu-satunya yang ada di Poso. Nah, makanya beberapa pertanyaan muncul di situ.
Oleh sebab itu saya sarankan sebaiknya Promopendus menulis suatu tulisan yang lebih khas tentang Moforiogo di Kabuyan Daya ini, yang lebih khas yang Promopendus temukan, sehingga bisa menjawab, bahkan barangkali bisa membedakan antara apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saran yang kedua, sebaiknya Promopendus ini bisa memberikan semacam pengaruh yang lebih real terhadap aplikasi dari temuan Bapak ini untuk di rumah sakit Poso ini, terutama tadi itu kearifan lokalnya. Pertanyaannya di sini tentu, atau yang bisa dipertanyakan, ya dalam menentukan kepemimpinan dari rumah sakit. Ya ini biasanya jalur politik, Pak. Ya, jadi pimpinan rumah sakit saya kira melalui ya sebagai, katakanlah bahwa ada unsur-unsur kekuasaan yang Bapak miliki, itu paling tidak bisa memberikan suatu masukan atau bahkan barangkali masalah kepemimpinan supaya bisa terlaksana dengan baik apa yang Bapak temukan ini. Ya, paling tidak bisa saran bahwa siapa kira-kira yang lebih pantas dan bisa mengaplikasikan temuan Bapak ini melalui misalnya pergantian kepemimpinan rumah sakit. Kalau Bapak temukan sekarang ini optimal, nah untuk mengoptimalkan itu salah satu unsur yang menentukan adalah pimpinan. Oleh sebab itu saya sarankan barangkali Bapak bisa menggunakan kekuasaan Bapak sebagai rektor, barangkali sebagai apa ya, paling tidak memberikan masukan untuk siapa yang pantas untuk menjadi pimpinan rumah sakit. Saya kira demikian. Cukup memiliki perjalanan yang lumayan panjang hingga kita sama-sama hadir di tempat ini, gitu ya. Banyak ups, banyak down, ya. Kita harus menempuh pergolakan emosional untuk bagaimana caranya supaya kita dapat mempresentasikan hasil karya ilmiah ini dari aspek akademis supaya lebih meyakinkan. Oke? Nah, dari beberapa orang penanya dan penguji sebelumnya itu sudah diberikan berbagai pertanyaan untuk Bapak dapat menampilkan analisis dan reviewnya terhadap hasil yang telah dicapai. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak untuk mengeksplorasi juga salah satu aspek dari tulisan ini, yaitu yang akan menunjukkan nilai keilmiahan dari pekerjaan kita ini. Ya. Jadi secara ringkas, tolong Bapak menceritakan kepada kami semua proses yang telah dijalankan sehingga Bapak mencapai hasil, ya, kebaruan, ya, dari penelitian ini. Hal ini bahwa saya bisa juga untuk tampil di depan ini sama untuk Dewan Penguji, bahwa suatu kehormatan bagi saya untuk bisa tampil di sini. Ini merupakan salah satu motivasi saya, bahwa yang pertama kalau saya untuk mengkaji yang saya lakukan sebagai mahasiswa Ibu, bahwa memang untuk sampai dengan posisi terakhir ini, untuk bagaimana bisa kita untuk mendapatkan suatu terakhir hasil yang kita capai ini, bahwa memang jauh sebelum saya memang untuk sibuk berkelana, bahkan dalam hal untuk menyelesaikan studi ini Ibu, memang betul-betul bahkan saya hampir
lempar handuk juga terkait dengan masalah melanjutkan studi ini. Namun saya tetap bersemangat dan tidak putus asa bahwa alhamdulillah pada saat ini saya bisa berdiri di sini, Bu, bisa untuk menggapai suatu asa atau harapan yang baru, yang mana tahapan-tahapan yang kami sudah lalui itu memang betul-betul merupakan suatu untuk karya nyata yang terkait dengan bahwa saya untuk semenjak jadi mahasiswa sampai dengan sekarang ini memang perlu juga harus kita untuk untuk lebih untuk memahami terkait dengan bagaimana bisa untuk menyelesaikan studi itu, Ibu. Itu mungkin. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul bahwa selain nasihat ada hal juga yang menarik tadi yang dikatakan Ibu Dr. Ani Susanti, katanya di promotor di sini adalah dosa besar. Ini saya garis bawahi. Kenapa saya garis bawahi? Karena kami bertiga harus menanggung dosa besar karena dianggap apa yang Bapak bertanya tidak dapat berdasarkan landasan teori. Namun karena itu merupakan dosa besar, maka saya ingin melihat, mendengarkan bahwa apa yang terindah dan terburuk yang selama ini dibimbing oleh tim. Kalau misalnya ada yang salah, bisa minta maaf, maka tolong disampaikan juga, sampaikan setulus-tulusnya. Terima kasih Pak. Ini untuk kita untuk mengikuti prosedur atau mekanisme yang tahapan atau yang berlaku di studi. Ini merupakan suatu suatu konsep yang lahir sehingga dalam hal untuk mencapai suatu keinginan yang insya Allah juga pada hari ini juga bisa tercapai lebih maksimal, memang perlu ada untuk tahapan-tahapan yang harus kita untuk lalui. Dalam hal untuk proses untuk tahapan untuk baik itu melalui pembimbingan dari Pak Prof selaku promotor dan Pak Dr. Idris juga, kemudian Ibu Wanida juga, memang dalam hal untuk bagaimana bisa untuk lebih memaksimalkan terkait dengan kesempurnaan juga yang sampai dengan hari ini juga kita bisa untuk sama-sama untuk saya bisa untuk lebih untuk paparkan di Dewan Penguji yang terhormat pada kesempatan ini. Namun terkait dengan, saya pikir itu adalah merupakan suatu prosesi Pak Prof, sehingga untuk desas-desus dan perilaku yang harusnya justru kami, saya sendiri untuk permohonan maaf yang selama juga ini kurang lebih sampai dengan berapa semester tahun yang bisa saya untuk lalui, dan itu merupakan suatu tantangan, dan bersyukur alhamdulillah dari Pak promotor dan co-promotor bisa juga untuk kita untuk lebih untuk memaksimalkan terkait dengan bagaimana agar isi dari disertasi ini bisa untuk lebih sempurna. Demikian Pak Bro. Dosa besar itu yang menakutkan sampai kapan saya terus tentang dosa besar. Jadi yang artinya begini Pak, dengan seperti itu, dengan dosa besar ini bisa lebih sedap. Kenapa ngerinya itu karena dosa besar, karena kita sedapnya itu kan hari ini Bapak sudah selesai. Makanya kata selamat. Terima kasih Prof. Sandir atas tausiahnya. Hadirin para keluarga yang hadir di sidang ini dan saudara profesor, kami sepakat untuk tidak terlalu di sosial
semuanya sudah selesai kami sepakati bersama tentang apa yang terjadi setelah ini. Namun saudara Profesor tetap bisa silakan duduk kembali di dan para undangan yang saya hormati. Setelah tim penguji melakukan akumulasi dari semua nilai yang masuk mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat berturut-turut selama studinya, IP yang dicapai selain di luar disertasi adalah 3,83. Itu adalah IP mata kuliah. Jadi belum termasuk nilai capaian ujian ini yang akan menentukan kelulusan atau penundaan atau apapun namanya. Jadi itu baru IP mata kuliah. Memang 3,83. Setelah menghitung semua nilai yang masuk dan mengkonversi, hasil yang diperoleh adalah disertasi dengan nilai A. Dengan demikian IPK rata-rata yang diperoleh adalah 3,94 dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Apakah saudara Profesor menerima keputusan ini? Kalau itu silakan menandatangani berita. Saya selaku Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Suwardi Panti menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi manajemen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara, dan sebagai doktor kami ucapkan selamat kepada saudara. Terima kasih. Mulai kelulusan dan saudara Suwardi Panti tadi secara resmi yang pertama menyebut Anda sebagai dokter adalah ketua panitia membuat tim penguji. Jadi saya tidak bisa tersendiri dengan beliau. Baik, ada waktu yang disiapkan untuk saudara Dr. Suwardi untuk menyampaikan beberapa hal, pesan, dan juga mungkin pesan baik kepada para hadirin yang hadir di sini dan juga kami di Universitas Trisakti yang tentu akan memberi manfaat kepada kita semua di hari-hari yang akan datang. Saya menyaksikan ujian promosi doktor ini dan alhamdulillah kita telah selesai sampai pada penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya para keluarga Dr. Suwardi Panti, para tamu undangan lainnya,
Wisnu yang juga sudah hadir bersama kita, Pak Rektor Unisa, juga kepada community kampus kita yang sama-sama kita banggakan datang dari jauh dari Unhas dalam kondisi pandemi ini. Jadi saya terus terang kalau untuk keluar kota saat ini mungkin beberapa kali, tapi alhamdulillah beliau adalah anugerah tersendiri bagi saudara yang promosi pada hari ini, Pak Dr. Suripati. Terima kasih Pak Dr. Abdul Rahman Kadir sudah hadir bersama kami. Pak Direktur Pasca Sarjana yang juga menjadi pemberi pada hari ini, Pak Profesor Nurdin Rahman, Profesor Mary Nanggutu, Pak Dr. Sudiasa, Pak Dr. Bukti, Ibu Dr. Ani Susanti, dan tentu saja ucapan yang dan penghargaan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada tim promotor, Pak Dr. Idris Aziz Enhum, Ibu Arnida Risti, dan Pak Profesor Sahir Nasir. Terima kasih atas telah menghantarkan saudara Suripati sampai pada hari ini dan telah meraih apa yang dicita-citakan menjadi doktor menyelesaikan kelima. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, makasih, dan ini saya tutup